karena Tuhan bilang dimanapun kita tempatkan, ya mau di gereja, mau di kantor, mau di kuliah, mau di sekolah, kita harus mengerjakan semua yang terbaik ya, melayani sesama dengan terbaik. Makanya ditanya tuh, fokusnya kemana, Tuhan atau kepada mamonnya. Ya, betul. Gitu. Tapi pelayanan Tuhan tidak ada yang murahan. Yes, judge dia. Judge dia dengan, wah nih money oriented banget nih, hamba uang nih. Iya. Shalom teman-teman Way Out, apa kabar? Senang banget, Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo, kembali lagi di acara Way Out, temenin teman-teman yang pasti dengan topik-topik yang menarik banget. Iya. Kita lagi santai-santai nih teman-teman. Terus tadi lagi bahas tentang pelayanan. Wah, di sini siapa yang pelayanan kalau hari Minggu? Aku juga. Aku pelayanan. Mungkin ada yang pelayanan hari Minggu 1 kali 7 kali ya. Wah, ibadahnya banyak ya. Iya, sampai ibadah midnight gitu bisa. Iya. Tapi sebelum kita mulai dengan topik yang seru ini, nah teman-teman Way Out bisa nih kalau misalnya pengen ada pertanyaan yang selama ini mengganjal atau pengen sharing dengan kita juga, bisa langsung tanyakan ke sini ya teman-teman ya. Boleh, apapun boleh ditanyain, mungkin seputar pelayanan boleh, seputar jodoh boleh juga, sesuai firman Tuhan dan sebagainya. Healing juga boleh ya? Healing ya. Jangan hilang aja. Nah yang tema kita ini seru banget loh hari ini. Kita langsung ke tema kita aja ya. Nah, bolehkah pelayanan menjadi mata pencaharian? Wih, sebenarnya menurut aku ini topik yang agak-agak sensitif ya. Terus kayaknya tuh agak-agak tabu gitu untuk diomongin gitu. Untuk gimana sih pelayanan kok jadi mata pencaharian, pelayanan kok money oriented gitu-gitu. Iya, karena kita nggak bisa pungkiri ada juga orang-orang yang memang sehari-harinya melayani di gereja dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengerti juga tentang pelayanan ini nih. Pelayanan itu kan kayak melayani, kita melayani. Ada temanku, Pastor Christopher Tapiheru, dia bilang begini, kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti nggak bisa kalau kita nggak melayani. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita tuh nggak bisa nggak melayani Tuhan, gitu kan. Dan yang menarik adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus, justru dia yang melakukan pelayanan terlebih dahulu buat kita. Nah, aku kalau mengasihi kamu, mencintai kamu, aku akan melayani kamu. Nganterin kamu, udah tahu capek, pegel, linu, pengen di rumah. Sama kan aku juga nyuci. Aku terpaksa untuk jemur. Gak terpaksa. Iya. Saling melayani lah ya kita kan. Yuk matanya langsung gini. Tapi karena aku mengasihi, ya udah aku melayani kamu. Dengan rela kita melayani gitu ya. Dan waktu kita mengasihi Tuhan, kita pasti nggak bisa kalau nggak melayani. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan yang menariknya, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi. Itu sebabnya dia terlebih dahulu melayani kita. Nah, ada ayat yang menarik yang buat aku, kok kayaknya kebalik ya, kok keren banget ini ayat nih. Nih, kita lihat ya, kita baca. Di Matius 20 ayat 28, firman Tuhan bilang begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia bicara tentang Tuhan Yesus, karena A-nya gede, M-nya besar di situ. Nah, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Apa yang dia lakukan sih? Dia memberikan kasih bagi hidupnya buat kita, mati di kayu salib, sekali lagi, dosa kita yang ditanggungnya, pelanggaran kita yang ditanggungnya. Dan waktu kita percaya, kita beroleh keselamatan. Ini the best service. Kita diselamatkan karena percaya sama dia. Menarik ya? Menarik. Dia melayani kita. Segitunya. Nah, dalam hati tuh aku mikir, teman-teman kayaknya kebalik loh. Justru kan dia Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Gue ini siapa? Butiran debu, remahan wafer. Kok dia yang melayani kita dengan segitunya? Harusnya kita yang melayani Tuhan kita dengan sepenuh hati. Kasih the best service, kasih hidup kita dan lain sebagainya. Dan tapi kalau aku lihat juga kayaknya itu ya, kita tuh bisa jadi, Tuhan kita tuh bisa jadi contoh juga ya buat kita, bahwa dia yang begitu maha, dia yang raja, dia turun untuk melayani kita gitu. Gimana kita sebagai manusia justru kita harus melayani seperti contoh kita ya. Tuhan Yesus ajak ke dunia untuk melayani, masa kita nggak melayani? Istilahnya kan gitu kan yang. Justru ya jadi nggak enak nggak sih? Iya, kayak misalnya Tuhan. Kamu kalau misalnya cuci piring, di situ piring banyak terus Sinta dicuciin, dipelin. Aku malah, aduh
istriku nih, aduh melayani aku banget nih, aku jadi nggak enak. Nah, Iya. Tuhan Yesus yang menarik adalah dia melayani kita terlebih dahulu. Keren Iya. ya. Masa kita kayak, ya udah cuek aja lah gitu kan, enggak. Kita Iya. justru malah yang gini teman-teman, yang harusnya gue loh yang melayani abis-abisan loh Iya. di situ. Termasuk ketika kita sedang melayani di gereja. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini nih. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus bayar kita dengan mati di kayu salib. Itu harga yang sangat mahal. Sebab itu ya dia bilang di situ firman Tuhan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, kalau teman-teman udah kerja, teman-teman way out, kok digaji sama kantor. Kan nggak mungkin kalau misalnya bos, nih ya tolong kerjain ya, deadline seminggu. Males ah. Itu namanya nggak tahu diri. Ini kita udah dibeli dan harganya lunas dibayar, meroleh keselamatan. Jadi ya buat aku ini adalah sebuah tanggung jawab sih sebetulnya untuk kita melayani Tuhan. Dimanapun ditempatkan, dimanapun ditempatkan, di kantor termasuk di gereja. Karena terkadang berbeda antara dia melayani di kantor atau kerja di kantor sama kerja sama melayani di gereja. Dan buat aku harusnya sih sama ya. Karena Tuhan bilang dimanapun kita tempatkan, ya mau di gereja, mau di kantor, mau di kuliah, mau di sekolah, kita harus mengerjakan semua yang terbaik ya, melayani sesama dengan terbaik, melayani di mana season hidup kita dengan excellent dan 100% ya. Excellent. Betul. Benar. Oke. Yang ada pertanyaan nih. Ya. Seperti apakah melayani di gereja dalam pengertian yang benar? Nah, kalau di gereja tuh gimana sih sebenarnya kita harus melayaninya seperti apa sih? Yang ya harus dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ya. Harus dengan kasih, karena kita mengasihi melayani di gereja. Mungkin kalau di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya kita bisa bilang kita kerja. Yeah. Alias kita melayani korporat. Yeah. Tapi itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Kalau misalnya dikasih kerjaan, kita hajar. Mau nggak mau, ayo. Mau nggak mau, ayo. Dimarahin, diem aja. Stay. Kalau di gereja dimarahin dikit, aduh, gereja apa ini? Gembalanya nih kurang penuh kasih nih, padahal sebenarnya teguran yang mungkin di kantor atau di gereja itu sebenarnya sama dari gembala kita, dari atasan kita gitu ya, untuk membuat pekerjaan Tuhan jadi lebih baik gitu kan. Nah, apakah kalau kita excellent bukan ya? demi waktu, bukan demi uang. Emosi, sabar-sabar aku pendeta, sabar ya. Kadang sama istri sendiri itu emosi. Jangan emosi ya Pak. Maaf ya, sarange. Iya. Kadang kalau di kantor tuh kita excellent. Kayak aku bertobat dulu teman-teman. Aku kan dulu musisi ya. Dulu aku main buat Elo gitu. Siap, ada manggung nih minggu depan. Siap. Waduh. Itu dari seminggu yang lalu udah latihan terus tuh. Latihan lagu-lagunya Elo. Biar lancar. Biar tapi giliran pas gereja, pelayanan ya. Aku bukan kita. Aku jadi lagunya apa? Ini ya, latihan pagi ya. Alah, gak usah latihan lah, udah tahu lagunya. Gampang lah lagunya. Gampang, gitu jadi kayak menyepelekan. Nah, Tuhannya tuh siapa? Iya. Uang atau benar-benar Tuhan Yesus. Jadi kalau kita Tuhannya satu, Tuhan Yesus, ya jadi kita mau di dunia marketplace kah, atau di dunia gereja, di pelayanan gereja, kita akan tetap sama. Karena kita mengasihinya Tuhan Yesus, bukan uang itu, mengasihinya Tuhan. Bener sih, aku juga ngerasa bahwa pelayanan di gereja tuh kadang jadi, kalau kita ngelihat manusianya gitu ya, kalau kita ngelihat sekelilingnya, mungkin kan kalau dimanapun deh, di kantor kita akan bertemu dengan mungkin orang-orang yang nggak sependapat dengan kita, sama di gereja pun sama gitu. Tapi kalau kita melihatnya orang-orang sekitar kita yang tadi kayak mungkin melihat uangnya, atau melihat orang-orang yang bekerja sama, dan mungkin orang itu nggak sependapat, atau mungkin dia punya sifat yang nggak terlalu kita suka, itu tuh biasanya itu jadi pacuan kita untuk gue jadi males melayani. Jadi bukan lagi orientasinya bukan melayani Tuhannya, tapi kita melayani gedungnya, kita melayani orang-orangnya gitu ya. Padahal yang seharusnya dilayani kan Tuhan gitu kan ya. Iya. Gitu. Jadi ya pokoknya melayanilah dengan hati yang dengan benar, kasih, dengan cinta kepada Tuhan. Betul. Oke, next pertanyaan nih. Halo, saya sudah cukup lama melayani teman-teman muda. Mereka silih berganti datang dan pergi. Bagaimana caranya supaya mereka punya komitmen yang kuat kepada Tuhan dan tempat di mana mereka tertanam. Jadi kayak mereka tuh datang dan pergi gitu loh. Kadang pelayanan, kadang enggak, kadang on, kadang off gitu. Buat aku satu hal yang harus kita teman-teman, yang harus kita tanamkan sama anak-anak muda yang kita bina atau yang kita muridkan gitu ya. Mereka harus tertanam di tempat mereka bertumbuh. Dimanapun itu.
Karena bertumbuhnya harus dalam kerohanian dan di dalam Tuhan Yesus. Ya, betul. Dan buat aku, kalau mereka ternyata nggak bertumbuh di gereja kita, dan mereka ternyata makanannya masuknya di gereja yang lain, it's okay. Yang penting sama-sama Tuhan Yesus. Ya. Karena brandnya cuma satu, Tuhan Yesus. Gereja boleh bermacam-macam. Nah, kita sebagai kakak pembina, kakak yang memuridkan, kita juga bisa mendorong mereka, kamu harus tertanam di gereja di mana kamu dapat makanan. Dia bertumbuh kerohaniannya, mengalami perubahan hidup daripada dipaksa gitu. Betul. Karena sekali lagi teman-teman, nggak ada gereja yang sempurna. Tapi nggak aku ada gereja yang sempurna. setuju sih, maksudnya kita tuh harus dorong mereka untuk tertanam di gereja lokal. Karena kalau misalnya mereka kayak nggak tertanam di satu gereja lokal, mereka mungkin akan menclok-menclok dan nggak dalam gitu loh. Maksudnya pelayanannya mungkin, terus juga pertumbuhannya. Jadi kayak cuman ya datang aja lah ibadah gitu, abis itu pulang. Kalau lagi pengen aja lah pelayanan tapi abis itu pulang. Dan kayaknya takut untuk berkomitmen gitu di dalam suatu gereja. Padahal justru tertanam itu bagus untuk pertumbuhan rohani kita gitu ya, Yang ya. Iya, kamu kalau ngomong apa tuh? Tertanam gitu kayaknya fasih banget ya. Aku jadi inget dia ini teman-teman Way Out, dia suka sama tumbuhan. Iya benar, aku suka dia sama tuh kalau misalnya ngerawat tanaman tuh ya segitunya. Jadi dicek akarnya, dikasih air, dikasih pupuk, kasih obat-obatan apalah, itu lebih mahal dari makananku pokoknya. Tapi ya akhirnya pas ngelihat akarnya kuat. Dan daunnya jadi bagus kan daunnya jadi bagus dan memang ternyata harus tertanam. Kalau dicabut pasang, cabut pasang. Iya, dan itu jadi daun tumbuhan yang nggak sehat, malah jadi daunnya nanti malah kering-kering gitu, dicabut pasang. Nah kayak gitu. Jadi bener sih analoginya sama banget sama tanaman gitu, kayak waktu kita tertanam akarnya bener-bener udah ngerembet kemana-mana, itu tuh dia akan kokoh dan dia akan tumbuh dengan daun-daun yang besar gitu. Tugas kita sebagai kakak-kakak rohani adalah mendampingi mereka, bangun hubungan, relational, karena itu yang penting ya. Betul, aku setuju. Hubungan. Oke. Nah, kamu bisa sharing nih mungkin tentang seberapa sih kualitas pelayanan yang harus ada di dalam sebuah gereja ya? Aku tuh sekarang lagi ini nih, Yang. Aku tuh lagi terusik dengan kata-kata cuma pelayanan, you know? Aku sering diundang kemana-mana, terus dia kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah gini teman-teman, sorry ya kak, ini cuma pelayanan. Oh, oke. Ini ya namanya juga pelayanan ya, kak. Aku juga sering tuh. Ya kan namanya juga pelayanan, sorry banget nih kak, ini cuma pelayanan. Iya. Aku tuh terusik dengan kata-kata itu, kenapa? Pelayanan adalah sesuatu yang mahal harganya. Pertama, Tuhan Yesus melayani kita, memberikan nyawanya teman-teman buat kita semua. Itu harga yang mahal banget. Mahal but, itu saking mahalnya. Mahal but? But dah. Mahal banget. Sampai kita tuh nggak bisa mengembalikan seberapapun harganya loh teman-teman ya. Jadi sampai semahal itu, sampai apapun yang kita lakukan sebenarnya itu tidak sanggup untuk menyeimbangi apa yang Tuhan Yesus kita lakukan. Jadi buat aku, kualitasnya juga harus bagus dalam melayani. Setuju entah kita yang melayani, entah kita yang ibaratnya mengajak orang lain untuk melayani. Karena ini bukan cuma pelayanan, Tuhan Yesus mati. Pertama, jadi kita harus rubah pola pikir kita tentang pelayanan untuk kualitas pelayanan di gereja. Harus yang terbaik, kualitasnya harus yang bagus. Pelayanan tuh nggak murahan. Satu lagi contoh, teman-teman ingat nggak? Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal banget harganya. Dia seka sama rambutnya, dia kasih yang terbaik. Sampai pada saat itu ada murid Tuhan yang bilang, untuk apa pemborosan ini? Boros banget, mendingan dijual, dikasih ke orang-orang miskin. Tuhan Yesus bilang, santai aja, kenapa sih lu? Tenang aja, kalau dia mau kasih yang terbaik, kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah, itu sesuatu yang mahal harganya. Jadi kita sudah harus rubah mindset kita, bukan cuma pelayanan. Pelayanan adalah sesuatu yang kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia pun juga udah memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi buat aku pelayanan di gereja juga sesuatu yang harus kita hargai dengan sedemikian rupa. Iya betul, justru malah Tuhan tuh kan yang memberi kita semuanya ya. Termasuk pekerjaan yang kita lagi kerjakan sekarang gitu. Mungkin gaji kita, mungkin juga komunitas kita, dan semuanya yang kita lakukan mungkin di luar gereja gitu. Tuhan tuh udah kasih itu, dia yang punyanya gitu. Justru harusnya buat dia, bukan tadi
cuman sekedar pelayanan, iya, padahal iya. dia loh yang kasih semuanya buat kita. Jadi harusnya kita berikan yang 100% juga sama Tuhan gitu kan. Iya, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang murahan. Iya, betul. Iya. Jadi Setuju. kita harus berikan yang terbaik juga. Iya. Skill kita dan lain sebagainya. Betul. Aku ingat waktu itu aku masih main musik pada waktu itu. Aku gereja di Sorong, teman-teman. Ada satu gembalanya bilang begini, si Marsha itu kalau main sama Elo dibayar berapa dia? Sekian gitu ya. Aku bilang ke anaknya nih, anaknya teman aku kebetulan. Anak bilang, sekian. Kalau untuk Tuhan, kasih 2 kali lipat. Oh sedap. Tuhan kita kaya. Wah, aku mah malah, terima kasih. Tapi kita juga punya hati jangan sampai ke uangnya, teman-teman. Dengan motivasi yang benar, makanya ditanya tuh, fokusnya kemana, Tuhan atau kepada mamonnya. Iya, betul. Gitu. Tapi pelayanan Tuhan tidak ada yang murahan. Yes. Pelayanan Tuhan semua mahal harganya dan kita kualitas juga harus kualitas harus bagus dan excellent ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apakah gereja harus saling berkompetisi dengan gereja lain dalam kuantitas dan kualitas? Kadang kan misalnya nih kita menggembalakan nih ya, kadang kalau misalnya kita nggak secure nih, aduh gereja besar itu jemaatnya udah sekian gitu misalnya, gereja yang sana udah punya LED gede banget gitu misalnya, gereja sana misalnya menaburnya sekian banyak. Nah itu kan kadang-kadang mungkin ada harusnya sih ada persaingan di antara gereja gitu. Sehingga mereka takut ada istilah curi domba. Iya misalnya gitu. takut dombanya diambil gitu kuantitasnya gitu kan. Iya. Wah menarik ya, kalau ini menarik. Nah, satu hal yang aku ingat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali dia melayani. Itu umur 30 dia mulai berkhotbah. Pertama kali dia khotbah dia bilang gini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia selalu ngomong tentang the kingdom of God, kerajaan Allah. Dan kita termasuk salah satu yang ada di bagian kerajaan Allah itu. Di dalam tubuh Kristus. Nah gereja harusnya bukan saling saing-saingan, harusnya saling sayang-sayangan. Asik, sebentar sahabat way out ya, dicatat tuh. Gereja harusnya bukan saing-saingan, tapi sayang-sayangan. Iya, gitu dan ya. gereja udah waktunya lagi bukan rebutan lahan, tapi perhatikan ladang. Ladang yang dikasih Tuhan. Ini ladang, bukan lahan. Sekali lagi. Nah buat aku, yang harus ditegakkan adalah cuma satu nama, Tuhan Yesus. Gimanapun cara teman yang lain beribadah, cara mereka berdoa. Nah kita tuh udahlah jangan saling berantem satu sama lain lah. Waktu kita sibuk saling berantem satu sama lain antar gereja, lupa kalau musuh kita ya, iblis itu, setan itu sedang berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa juga. Betul. Dengan drugs, dengan free sex, dengan menawarkan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Betul. Dan sementara gereja masih sibuk saling berantem. Wah, iya bener loh, lu salah hermeneutik lu, masa penyembahannya kayak gitu, berdoanya kayak gitu, wah jelek lu, bawel, Nah, personal. Bukan, ini lagi contoh, contoh. Bawel katanya bener ya, udah nggak ada ya, bawel itu ya, nggak ada ya. Pokoknya berantem lah. Iya, maksudnya jadi saling berhadapan untuk saling menyerang gitu, bukannya malah istilahnya kita jangkau jiwa di luar, malah kita ribut sendiri, teman-teman way out ya. Udah deh, mendingan kita sibuk mengerjakan panggilan, karena tubuh Kristus kan namanya tubuh ya, ada tangan kiri, ada tangan kanan. Ya kita tahu kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Betul. Nah kalau teman-teman sekarang tangannya ya, coba tolong tangannya di atas ya, tatap mata saya. Jadi sulap ya. Nah kalau teman-teman ada nyamuk di bahu kiri dengan tangan kanan ya, gimana caranya? Tepok. Ya kan? Iya. Nah teman-teman gatal di bahu kanan pakai tangan kanan, gimana? Ya garuk bahunya, gitu. Nah terus teman-teman gatal di bicep nih, coba garuk pakai tangan kanan. Gak bisa. Gak bisa, susah gak bisa Kita perlu orang lain untuk membantu kita, garokin dong. Digaruk nih, itu kan. Jadi kita bisa saling melengkapi, ada kekurangan kita yang bisa dipenuhi oleh gereja lain. Betul. Jadi udahlah. Jadi jangan menganggap kita tuh paling gitu ya. Jadi karena kita tuh ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata gitu ya. Kepalanya Kristus. Betul, kepalanya Kristus. Jangan gini, tapi waktunya sekarang kita back to back. Kayak aku sama Sinta, back to back.
Jadi Kalau ada musuh dari cowok-cowok mana ngelirik aja. dia, apa lu? Nggak gitu ya konsepnya ya? Oh iya, ya musuh di mana aja kita Iya, jadi hajar kita back to back. back to back Di keluar belakang gitu kamu ya. yang hajar, di sini aku yang hajar. Gitu Betul. teman-teman. Wah, Udahlah, keren ya. jangan saing-saingan lah. Saing-saingan tapi Sayang-sayangan. sayang-sayangan. Tadi juga jangan terus memperebutkan lahan, tapi yuk kita mari kita mengurus Perhatikan, ladangnya mengurus kita ladang. masing-masing biar semakin bertumbuh, semakin berbuah. Yang penting nama Yesus dimuliakan. Amin. Ya. Semua tentang Kristus, Betul. kerajaan Allah. Alright, nih. Dear Way Out, dalam gereja saya banyak sekali anak muda yang mulai meninggalkan gereja mereka. Hal itu dikarenakan kualitas pelayanan yang kurang baik. Bagaimana seharusnya cara para pemimpin dan aktivis jemaat dalam melayani mereka? Mungkin kalau aku boleh simpulin nih ya, di sini mungkin dijadwalin aja terus tapi nggak diperhatiin mungkin hidup anak-anaknya gitu. Mungkin yang penting jadwal, yang penting datang, tapi mungkin kehidupan pribadinya pemimpinnya sendiri mungkin nggak tahu, mungkin dia lagi dalam kesusahan atau dia lagi galau segala macamnya. Nah itu sebagai aktivis dan pemimpin gereja gimana sih, apa yang harus kita lakuin? Iya, aku setuju sama yang kamu bilang tadi, bukan hanya tentang kegiatan tapi Betul. tentang personal. Layani mereka dengan personal gitu ya. Tapi yang aku mau bagi ini teman-teman, ini dalam dua sisi. Yang pertama buat orang-orang yang suka ninggalin gereja. Ya. Yang kecewa sama gereja. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sekali lagi nggak ada gereja yang sempurna. Dan orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang lagi berobat semua. Betul. Orang-orang yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi pasti banyak kelakuan yang absurd. Tapi bagaimana kita juga bisa melihat hal itu menjadi sesuatu hal yang kita bisa perbaiki sama-sama. Iya. Kita pun nggak sempurna. Sebetulnya dari dua arah ya yang Dua ya? arah. Kita pun nggak sempurna sebetulnya. Kita juga ada hal-hal absurd yang kadang juga mengecewakan, gitu ya. Nah kan kita sering minta gereja harusnya nerima gue dong apa adanya, dengan kelemahan dan kekurangan gue. Iya, gereja berusaha menerima kelemahan dan kekurangan. Tapi ketika ada kelemahan atau kekurangan dalam sebuah gereja, apakah kita mau menerima mereka juga? Betul. Jangan sampai kita pengen diterima terus, tapi kita nggak mau menerima kekurangan orang. Iya. Menerima kekurangan gereja. Sekali lagi banyak di dalam gereja yang masih belum sempurna. Iya, Kita betul. pun nggak sempurna. Yuk sebelum pindah, kita kayaknya mestinya mikirin apa yang bisa gue bantu ya. Ini kurangnya di mana ya? Apa yang bisa gue perbaikin sama-sama yang ngomong nah itu dari sisi kitanya nih yang suka keluar gereja atau pindah. Tapi dari sisi gerejanya kita juga mau terbuka sebetulnya, yang terbuka dalam arti apa ya, lihat misalnya apa yang dibutuhkan anak-anak youth gitu. Anak-anak mudanya itu butuh apa sih? Lagi zamannya kayak gimana sih sekarang? Jadi gereja nggak menutup apa ya membuka istilahnya, iya nggak menutup, nggak boleh, maunya kayak gini aja gitu, tapi tetap terbuka sama zaman ini anak-anak tuh sukanya apa sih gitu ya. Iya, misalnya Pak Gembala, tolong dong ini kita mau youth nih, terus kita mau dance TikTok ngajaknya. Nah kita juga harus terbuka bahwa generasi sekarang memang main TikTok TikTok, ngendarain TikTok sebagai kendaraan mereka. Ya. Jadi jangan, apa itu TikTok? Nggak rohani, sedap. Padahal itu sosmed yang juga dipergunakan zaman ini. Zaman gitu ini, kan. kalau kita nggak pergunakan, pasti ada orang lain yang menggunakan. Mendingan anak-anak Tuhan yang mempergunakan. Jadi sikapnya adalah kalau dari gereja kita terbuka dan menjawab ini kebutuhan jemaat. Ini yang penting. Kita lihat apa sih kebutuhan jemaat kita, apa sih yang mereka butuhkan. Dengan menjawab itu, maka jemaat akan ngerasa ini feels like home. Ya, gitu. betul. Dan sebenarnya memang berarti kesimpulannya adalah dari dua sisi ya, yang sebenarnya dari sisi memang dari sisi gereja dan dari sisi juga jemaatnya sendiri gitu. Kadang kalau dari gereja mungkin kita memang harus lebih bisa mungkin memperhatikan jemaat-jemaatnya. Mungkin kalau kita sebagai gembala atau aktivis kurang, ternyata oh iya ya aku ternyata kurang, yuk kita mulai lagi memperhatikan kebutuhan mereka. Tapi mungkin kita dari sisi pelayan gitu ya, karena kita melayani kita juga harus bisa mempunyai hati yang besar bahwa ini pelayanan Tuhan, ada manusia yang tidak sempurna tadi ya, ada kita punya kelemahan, gembala kita juga punya kelemahan. Jadi yuk bersatu padu, kalau ada yang nggak serak gitu ya, bisa diomongin dengan penuh kasih gitu ya. Jadi jangan kayak apa-apa keluar, apa-apa enggak, gue cabut dari gereja ini gitu. Nggak mau pelayanan, tapi lebih komunikasi dengan baik, karena dimanapun kita ditempatkan, gereja itu pasti punya kekurangan dan kelemahannya masing-masing gitu. Iya. Alright, nah yang mungkin kamu bisa sharing juga nih tentang pelayanan yang mengutamakan langsung deh nih, PK gitu ya. Ini tabu banget nih, aduh.
orang yang mengutamakan persembahan kasih gitu misalnya Iya, dalam iya. pelayanannya. Nah, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan aku rasa Tuhan juga nggak against sama uang, Iya. ya sebetulnya ya. Tapi ada satu ayat yang buat aku menarik. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya. kebenarannya. Maka semua, sama-sama bilang semua. Semua, Ya teman-teman yang di rumah, semua. semua. Yes, semua akan ditambahkan kepadamu. Aku percaya waktu kita kejarnya atau hatinya benar, kejar Tuhan, cari Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Berkat mah ngejar dak. Iya. Bahasa apa tuh ya? Sundanya. Berkat itu pasti ngejar kita. Berkat pasti kejar. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita, ya, tahu setuju banget. banget. Makanya fokusnya jangan kembali lagi, jangan uang lagi. Iya, iya, iya. Tapi iya. kadang ada juga orang yang fokusnya sama persembahan kasih, pelayanan Iya. untuk dapat uang gitu. Wow, Nah itu itu yang udah, salah ya. itu juga salah. Mau apapun fokusnya, yang penting kalau dia ujung-ujungnya mendewakan atau mentuhankan uang, cinta pada uang, cinta uang, karena itu akar kejahatan, itu salah sih. Mau di konten rohani kah, mau di konten apa Iya, sekuler iya, kah, iya, salah iya. sih semuanya. Oke. Ujung-ujungnya harus Tuhan. Ujung-ujungnya harus Tuhan karena Tuhan. berkat akan mengikuti ya. Mengikuti, cari Tuhan aja lah. Udahlah. Benar. Oke, ini pertanyaan buat kamu nih. Bagaimana cara kita mulai memahami bahwa pelayanan harus dilakukan secara segenap hati tanpa memikirkan hal-hal yang lain seperti persembahan kasih dari jemaat tuh. Ayatnya dari Kolose 22 ayat 23 dia ambilnya. Iya, pokoknya kita harus tahu siapa yang kita layani ya. Betul. Dan kita harus punya kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa. Tidak cukup itu teman-teman. Tapi Tuhan melihatnya cukup. Karena Tuhan lihatnya hati kita. So ya untuk menyadarkan kita, ya kita tahu siapa ya Tuhan yang melayani kita. Iya, iya, siapa, iya. yang melayani kita. Dan siapa Tuhan yang kita layani. Iya, iya, iya. Dan Dengan mungkin begitu kita lurus iya, jalannya iya, itu. iya. Dan kesadaran bahwa gini, Tuhan kita itu mencukupi segala sesuatu. Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Kenapa harus tatapannya gitu sih? Loh kan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya berarti Itu ada ayat Allahku itu. akan memenuhi. Jadi kita tuh Segala. harus yakin dulu bahwa dia tuh memenuhi segalanya buat keperluan kita. Amin. Jadi kalaupun kita ngerasa gimana gitu, kita udah yakin duluan bahwa enggak, Tuhan pasti cukupin aku. Nah itu kalau udah punya hati yang gitu, aman ke depannya gitu ya. Ih, jadi aus nih, minum dulu. Kamu keren banget sayang. Oke lah, Aduh. nih sebenarnya nanti masih banyak, tapi kita minum dulu lah ya. Iya, Biar dari tadi ngomong terus. Tapi seru sih, biar Seru ya? menghangatkan suasana. minum dulu ya, teman way out. Dan sekali lagi kita juga harusnya juga memberikan apresiasi justru Iya. sama orang-orang seperti ini. Atas dasar cinta, atas dasar kasih. Betul. Setuju sayang. Dan kita sebagai mungkin kakak rohaninya atau misalnya sebagai teman sepelayanannya itu bisa komunikasi dengan baik sih gitu. Yuk kita lanjut teman-teman way out ya. Tadi kita udah bicara banyak, kita istirahat Seru. dulu ya. Seru banget. Nah, tapi sebelum kita lanjut, aku pengen ingetin buat teman-teman way out, kirim yuk pertanyaan apapun seputar mungkin kegalauan, tentang keluarga, atau tentang mantan, tentang relationship, boleh banget kemana? Ke sini. Asal jangan Kak, perutku sakit, minum obat apa ya? Kita bukan Kita dokter. nggak tahu. Tentu jangan tanya sama kita. Iya. Kita doain aja dari sini ya. Iya, betul. Oke, yuk kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya, Yang ya. Iya. Halo kakak-kakak way out, hai. Saya mau tanya, teman saya sebagai singer dalam satu gereja, tujuan dia melakukan pelayanan agar mendapat uang. Ih, parah banget. Tanya, nih. ih. Ih, kacau. Bagaimana Langsung cara bagaimana cara memperingati teman saya bahwa hal yang ia lakukan sebenarnya adalah kurang pantas? Aku sih encourage kamu, ya, yes bener, kamu yang sedang menyaksikan dan temennya pelayanan cari uang itu. Aku encourage kamu untuk kamu bisa bicara empat mata, karena firman Tuhan juga bilang begitu. Kalau kamu mau negor, ya awalnya dengan ngomong empat mata dulu. Dengan catatan relationship kalian juga sudah dekat, gitu. Udah teman banget lah, udah sahabat.
Jadi ketika kalau relation kita udah deket gitu ya, kita ngomong tuh udah rasanya Ya, enak. karena ada nggak hubungan kayak, di iya, situ kan. Ya, ada benar-benar, aku hubungan. setuju sih. Jadi bukan judgement lagi jatuhnya, Iya. karena sayang. Nah, sayang juga bukan berarti kita membiarkan teman kita melakukan kesalahan. Iya. Mengizinkan apa ya mereka berbuat salah lah. Ada Betul. pembiaran di situ. Itu juga bukan termasuk sayang. Firman Tuhan juga bilang barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Iya. Nah, bahasa aslinya itu pakai itu hajar tuh benar-benar hajar, pakai hak kan, bukan ajar. Iya. Alias bahasa aslinya tuh gini. Hajar. Hajar. Karena kasih. Karena kasih. Nah, waktu kita udah punya relationship itu ngomong aja, oke, sip, dapat kan? Pakai telepati ya. Habis Mungkin itu, karena terlalu kenapa dekat. ya? Orang kalau ini suka gini dulu ya. Iya kan supaya aware. Oh iya gitu. benar. Oke. Kalau 3 kali hipnotis. Iya, oke. Iya. Jadi dia dipanggil. Ada Lu hubungan kenapa? ya. Iya. Emang lu kenapa sih? Emang lu kurang? Emang gaji lu untuk bayar kos kurang? Iya, mungkin akarnya juga Keluarga kita emang nggak tahu ini ya. ya. Iya. Jadi punya heart to heart. Iya, betul Jangan sampai kita sekali. langsung Judge dia. judge dia dengan wah nih money oriented banget nih, hamba uang nih, Iya, wah, iya. budak uang nih. Wah, Ya, saya karena budak uang. mungkin memang salah mungkin pemikirannya tentang supaya dapat persembahan kasih. Tapi kita bisa tanya dulu baik-baik sama dia gitu ya. Kamu kenapa gitu? Ternyata mungkin keluarganya ada yang sakit atau misalnya why-nya mungkin memang dia sangat kekurangan gitu ya. Kita juga kan nggak pernah tahu akarnya tuh apa sebetulnya. Nah, mungkin kita kasih taunya dari sisi yang memang oh itu tuh nggak benar sebenarnya. Cuman memang kita juga harus ngerti juga bahwa mungkin dia di posisi yang tidak enak gitu ya. Iya. Dan kalau ternyata memang motivasinya salah, Iya. kita udah tegur 4 mata, Iya. emang dia pikirannya cien-cien terus atau cuan-cuan terus Cuan-cuan. ya. Nah, setelah 4 mata kagak ngaruh nih, Mm-mm. nah Alkitab bilang kita ajak teman-teman tuh untuk negor dia, Iya. ajak yang lain. Lu kenapa gini? Tapi tetap dengan Tetap kasih dengan kan. kasih. Iya. Jangan Ya. jadi kayak loh gitu kayak ngelabrak adik kelas gitu Iya, kan. iya, Jangan iya, gitu iya, juga. iya, harus dengan Jadi benar-benar kasih. dengan kasih. Pokoknya Iya, tegur iya. aja, Tegur aja. nggak apa-apa, it's okay. Itu tandanya kita juga sayang sama dia. Betul. Ya. Mm-mm. Oke, hai Kak. Beberapa waktu lalu saya mengundang seseorang pendeta muda yang cukup terkenal nih untuk melayani di gereja saya. Namun beliau menolak karena menurutnya budget yang disediakan tidak cukup. Bagaimana seharusnya kita meresponi hal ini? Mari kita doakan dia. Ya teman-teman, ini sih doakan saja ya, karena aku rasa apa ya, Alkitab tuh bilang begini, apa yang kita lakukan itu nanti kita yang bertanggung jawabin Iya. sendiri sama Tuhan sebetulnya. Iya. Jadi biarlah kita terus doain dia gitu ya, dan kita jaga hati kita, itu yang paling penting tuh. Kita menjaga hati kita supaya kita juga hatinya nggak salah. Langsung ngomongin di mana-mana, lu tahu nggak si gereja A, si Iya. gereja A, lu tahu nggak si pendeta Iya. itu ngetop banget kan, nggak taunya dia tuh, gitu. Jadi kita juga dosa juga, Iya, salah iya, juga. iya. Jadi kita harus jaga hati kita supaya ya udah Iya. nggak apa-apa juga. Dan sebenarnya maksudnya dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Iya. Tapi yang utama adalah sebenarnya tadi hati kita tadi, kita jangan sampai jadi punya hati yang jadi terusik gitu ya sama hamba Tuhan tersebut gitu. Kita jadi kayak ngomongin, jadi kayak ngegosipin, jadi hati kita yang nggak benar. Padahal sebenarnya ya udah itu tanggung jawabnya dia, biarkanlah itu urusan dia dengan Tuhannya gitu ya. Iya, Kita iya. tetap kerjakan bagian kita yang terbaik gitu ya Yang ya. Nah ada yang nanya gini, Kak sharing dong bagaimana sih jika seseorang menjadikan pelayanan sebagai mata pencaharian utama. Nah. Itu gimana tuh Yang? Nah, memang teman-teman harus tahu dan menyadari bahwa ada orang-orang yang memang karena panggilan, Ya. karena dia terpanggil gitu ya, akhirnya dia fokus dalam pelayanan, menjadi pelayan 100% lah ibaratnya. Jadi dia kadang kerjanya di gereja, Ya. dan ada juga orang-orang yang kerjanya di gereja sebagai bendahara, Iya, full timer lah ya, kalau full-timer kita bilang full timer. Dan buat buat orang-orang yang memang kerjanya dalam organisasi gereja sih nggak ada masalah sih, sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Dan sekali lagi kita juga harusnya juga memberikan apresiasi justru Iya. sama orang-orang seperti ini. Kita memperhatikan memperhatikan mereka justru ya, Iya, sebagai iya. hamba-hamba yang bekerja full timer gitu. Iya. Kita harus menghargai
apa yang mereka sudah kerjakan juga gitu ya. Ya, tapi yang menjadi full timer juga jangan sampai dia pada akhirnya money oriented. Oh. Nah, waktu itu di perjanjian lama tuh ada yang namanya Bani Lewi. Dia memang bekerja di ini Tuhan, di bait Allah, bait Tuhan. Dan di situ pada saat itu banyak orang memberikan perpuluhan kepada rumah Tuhan. Untuk apa? Kenapa ke rumah Tuhan? Ya untuk membiayai kebutuhan si orang yang bekerja di bait Allah ini. Mereka memperhatikan gitu. Jadi memang ada orang-orang yang terpanggil teman-teman untuk mereka full timer. Udah, it's okay juga buat aku. Nggak apa-apa juga. Mereka bisa melayani Tuhannya, sekaligus mereka juga bisa diberkati lewat pelayanannya. It's okay. It's okay ya. Oke. Nah, mungkin kamu bisa sharing nih yang tentang bagaimana sih kita melayani dengan hati yang tulus dan benar. Karena kadang-kadang nih waktu kita melayani gitu ya, susah untuk menetapkan hati jadi tetap tulus, tetap benar gitu ya, tetap orientasinya cuma buat Tuhan aja. Gimana sih caranya? Ini dia, ini seru nih sayang. Seru ya? Yang tadi aku bilang, tadi aku sempat bagi ayat tentang 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan kita harus tahu teman-teman, kita tuh harus mengerti dan menyadari tentang hak. Sampai hak dan kewajiban kita. Nah, apa yang menjadi hak kita itu adalah kewajiban Tuhan. Apa yang menjadi, tapi jangan lupa, apa yang menjadi hak Tuhan itu kewajiban kita. Tuhan sudah mati di kayu salib, itu kewajibannya dia mati di kayu salib. Ya, dia turun ke dunia mati di kayu salib menanggung dosa kita sehingga kita menerima hak-hak kita. Kita dimerdekakan, dibebaskan, ya. Kita beroleh keselamatan, kita udah menerima tuh kesembuhan, mujizat, breakthrough, wah itu bagian kita tuh. Tapi jangan lupa apa yang menjadi hak Tuhan adalah kewajiban kita. Jangan sampai kita kayak kacang lupa kulit. Jadi yang pertama aku rasa kita harus tahu bahwa pelayanan itu bukan kesempatan, tapi tanggung jawab dan kewajiban kita. Pertanyaannya, sudah belum kita jalanin kewajiban kita kepada Tuhan? Melayani Dia. Karena sekali lagi, apa yang menjadi kewajiban kita itu adalah haknya Tuhan. Jadi kita harus tahu dulu nih. Yang pertama itu tuh. Iya, hak dan kewajiban kita ya. Kita sudah menerima banyak dari Tuhan gitu ya. Sudah menerima breakthrough, menerima kesembuhan, keterima misalnya kerjaan di way out misalnya, keterima kerjaan di mana gitu ya. Wah, itu tuh kita sudah terima banyak gitu. Dan mungkin ada hal-hal yang kita doakan ternyata Tuhan jawab gitu ya. Itu kita sudah menerima hak kita dan bagaimana kita mengembalikannya kewajiban kita gitu ya dalam melayani Tuhan gitu ya, termasuk jam doa kita mungkin ya, kewajiban kita melayani sesama, karena kan firman Tuhan juga bilang ya kita kasihilah sesamamu gitu ya. Dan itu tuh yang Tuhan mau gitu untuk kita lakukan gitu ya. Jadi ya balance. Dan teman-teman Way Out harus tahu bahwa semua yang kita punya itu sebetulnya milik Tuhan sih. Cuma kita dipercayain aja. Jadi kalau kita dapat pekerjaan baru, nah itu dipercayakan Tuhan tuh. Aku sekarang aku rubah cara doaku. Dulu tuh aku bilang, Tuhan terima kasih sudah libatkan aku dalam pelayanan ini. Tuhan terima kasih sudah libatkan aku dalam acara Way Out ini. Padahal kita cuma gantiin sebenarnya ya, brother itu pesta. Pastor Gideon, shalom ya. Digantiin dulu ya, semoga digantiin terus, haleluya. Bercanda, semangat gue aja. Jadi aku suruh berdoa, ganti cara aku doa. Bukan gitu lagi, tapi Tuhan thank you ya sudah melibatkan saya dalam pelayanan ini. Tuhan thank you ya sudah melibatkan saya dalam pekerjaan ini. Thank you ya udah melibatkan saya dalam pelayanan, kerjaan dan lain sebagainya. Jadi buat aku, nah waktu kita dilibatkan, dipercaya, waduh kita harus lakuin sungguh-sungguh teman-teman. Yes, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Karena ini semua pemberian. Semuanya, dipercaya. Iya, semuanya milik Tuhan. Dan lakukan segalanya seperti untuk Tuhan dimanapun kita berada. Mau di pelayanan, mau di kerjaan, dimanapun, di keluarga juga terutama ya. Jangan sampai keluarga kita melihat bahwa kita
semuanya excellent kecuali di keluarga gitu ya. Ya. Kayak sensi banget sama orang tua, sensi banget sama kakak adik. Nah itu tuh kita harus perbaiki satu demi satu. Nah gitu. yang kedua, tadi kan yang pertama tuh. Oke. Yang kedua harus lewat pintu yang namanya kasih. Hmm. Karena cinta, maka itu bukan sebuah kayak keterpaksaan, tapi kerelaan. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus. Nggak ada yang nyuruh, tapi ya memang kita pengen aja nyenengin hati Tuhan. Ya. Kayak aku pengen nyenengin hati kamu terus gitu ya. Ngelawak biar kamu ketawa, meskipun kadang kamu nggak ketawa ya, garing Iya, gitu. karena kita sudah hidup sangat lama ya. Mohon Iya, maafin, jadi kadang-kadang saya sudah tidak ketawa gitu ya. Benar-benar. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, ini cerita dikit, kalau aku lagi sharing, kalau khotbah di gereja, jemaat kadang tertawa, cuman satu pribadi yang tidak tertawa. Saya? Yaitu istri saya. Tapi tidak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan aku berusaha iya, nyenengin. benar, Gitu. benar. Atas dasar cinta, atas dasar kasih. Betul. Setuju sayang. Harus dengan kasih ya. Aku juga menyambutnya dengan kasih. Kadang-kadang aku ketawa, membiarkan aku ketawa biar maksa ya. ya aku menghargai kamu gitu kan. Oh, Karena terima aku kasih. mengasihi kamu Iya. gitu ya. Benar-benar. Karena Yang- memang cuman hanya kasih Yang akan membuat ulang ya. Karena kasih yang akan membuat ketaatan jauh lebih mudah. ya, aku setuju sih. Betul. Nah, kamu bisa sharing juga nih, gimana sih respon yang benar dalam menanggapi seorang pelayan Tuhan yang melayani untuk mendapatkan uang gitu ya? Gini, kita tuh ya teman-teman ya, kita tuh akan sangat sulit untuk mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita sangat sulit untuk mengontrol apa yang terjadi di luar kita, di sekitar kita. You know? Tapi kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam kita, hati kita misalnya, cara pandang kita. Nah, aku rasa untuk hal ini yang harus kita jaga adalah hati kita supaya kita nggak kecewa Iya. dan melabelkan yang namanya hamba Betul. Tuhan atau pendeta. Iya. Karena kalau kita udah melabelkan, ujung-ujungnya semua pendeta sama aja. Iya, padahal enggak ya. Padahal nggak kayak gitu. That's why yang perlu kita jaga adalah hati kita, Oke. ya kan? Amsal bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati. Benar Issue sih. of life ini Iya, kita iya. yang harus jaga. Tanggung jawabnya Iya. itu adalah kita. Iya. Jadi buat mereka ya sekali lagi ya kita cuma bisa doakan. Kalau kenal ya kasih tahu. Masih tetap berteman dengan baik. Masih bisa ngobrol, ngopi, nongkrong bareng nggak apa-apa. Kalau kita it's masih bisa okay. kasih masukan oke. Tapi kalau misalnya memang di luar kendali kita, ya kita tinggal doain dia aja gitu ya. Yang penting kita punya Iya. respon hati yang benar gitu. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol hati kita supaya filter hati kita tuh Iya. nggak kotor, tetap bersih gitu ya. Kalau filternya udah kotor nanti tambah kotor kemana-mana. Yang hati kita juga terpancarnya jadi nggak terang lagi gitu, tapi malah jadinya redup-redup gitu ya teman-teman iya, semua ya. Oke, Nah, keren banget. Untuk supaya kita nggak melayani dengan money oriented, nah, ini juga penting nih. Kalau kita supaya kita nggak money oriented, yang pertama kita harus tahu Matius 6:24 bilang gini, kalau kita nggak bisa mengabdi sama dua tuan yang tadi aku bilang. Karena kalau kita mengasihi yang satu, kita akan mengabaikan yang lain. Makanya pastikan kita hanya fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu aja gitu ya, Satu nggak aja, bisa Tuhan dua-duanya aja. gitu, nggak bisa bercabang nih teman-teman way Ya. out bilang hanya mengasihi Tuhan, hanya mengasihi Tuhan, amin. Nah, pertanyaan nih yang ada buat kamu, Hai way out, aku butuh masukan nih, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat jika kita melihat seorang pelayan Tuhan melakukan pelayanan dengan motivasi mendapatkan uang? Jadi misalnya kita posisinya sebagai Iya, jemaat iya, nih, dan Iya, ngelihat iya, tuh iya. pelayanan, ih dia berdasarkan uang gitu, sedangkan dia mungkin pelayanan di mimbar dan sebagainya. Kayaknya sama aja ya sama yang aku bilang tadi. Iya. Harus jaga hati kita ya. Atau kita juga bisa berkomunikasi juga sama pihak-pihak gereja mungkin ya. Tanya kenapa dianya, atau nggak ngobrol langsung kalau kenal. Ya sama aja sih buat aku. Iya, Kita iya. hanya harus meresponi Dan mungkin kan diri kita orang dengan ya, benar. dan mungkin ya orang-orang gereja mungkin masuk gereja pelayanan dengan motivasi yang salah gitu misalnya, dan nah mungkin itu waktu kita melihat itu mungkin kita seperti disuruh Roh Kudus mungkin untuk ngomong gitu ya, untuk
yuk sama-sama hidup dalam kebenaran gitu, sama-sama yuk pelayanan tuh jangan orientasinya uang gitu. Jadi mungkin kita yang digerakkan Roh Kudus untuk mendampingi orang itu mungkin gitu kan. Jadi ya di gereja kan semua orang nggak sempurna ya. Nah justru itu ada kita di tengah-tengahnya gitu. Mungkin pelayanan Tuhan juga nggak sempurna, tapi justru ada kitalah yang yuk sama-sama kita saling bergandengan tangan untuk mencapai kebenaran tersebut. Gitu. Tapi satu hal sih teman-teman, kayaknya kita perlu banget untuk doain dia. Iya benar. Karena biasanya terkadang ya ada orang yang mungkin awalnya motivasinya tuh salah loh teman-teman. Datang ke gereja misalnya bukan hanya uang ya. Gua datang ke gereja karena ceweknya cantik-cantik. Banyak loh yang kayak gitu. Yang jomblo banyak. Iya, kayak cowoknya ganteng-ganteng. Iya. Kayak Kim Namjoon, Jang Jungkook, Kang Salah, bukan gitu. Bukan. Ya itu kan kamu ya. Iya. Karena wow cowoknya ganteng-ganteng. Cowoknya ganteng dan dia cewek-cewek, iya dress up biar cowok-cowoknya lihat saya. Ada motivasi yang mungkin salah awalnya. Karena aku juga kenal beberapa orang yang awalnya motivasinya salah. Iya dia, cewek di sini cantik-cantik sih. Wah. Iya. Tapi aku percaya waktu kita berdoa buat dia, Tuhan bisa proses dia di situ loh. Iya. Mungkin lewat firman Tuhan, dia kena gitu ya. Mungkin lewat komsel, diajakin komsel, akhirnya diproses entah gimana caranya kita percaya Tuhan yang paling tahu cara memproses dia. Setuju mungkin banget motivasinya awalnya uang. Tapi entah caranya gimana waktu kita doain dia, Tuhan proses dia, akhirnya dia memiliki motivasi yang benar. Betul. Gitu. Jadi kita doain aja. Apapun caranya dia awalnya masuk untuk melayani ke gereja gitu ya. Kita percaya tangan Tuhan tuh jauh banget melebihi apa yang kita pikirin gitu loh. Jadi Tuhan punya banyak banget cara untuk membuat anak-anaknya tuh punya hati yang benar gitu ya. Yang pasti motivasi kita juga harus benar. Benar. Jangan salah motivasinya. Iya, lu cari cewek aja lu, bagi-bagi dong gitu. Gue juga mau dong gitu. Jangan. Oke, ini next pertanyaan nih. Di gereja saya ada seorang pemain musik yang sering tidak hadir pada saat jadwal pelayanannya dengan alasan lebih memilih musik di gereja lain. Karena persembahan kasih yang lebih besar nominalnya. Apakah hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang salah? Mari kita berdoa. Biasanya gitu ya, kalau mentok langsung mari kita tutup dalam doa. Nah buat gimana aku ini gini. Kita harus lihat dulu siapa pemusik itu gitu. Kok gitu Kak? Ya gini, kalau misalnya memang dia adalah seorang musisi yang kerjaannya adalah main musik, dia mata pencahariannya adalah main musik gitu ya. Aku rasa ya karena kerjaannya di situ dan pemasukan dia tidak tidak tentu gitu ya. Nah mungkin kita sebagai gereja waktu kita tahu dan sebagai temannya waktu kita tahu ya kita akan melihat dengan kacamata yang benar. Tetap kasih tahu tapi dengan kacamata yang benar gitu. Kita ngeliat mungkin dia memang lagi butuh gitu. Butuh banget dan butuh banget dan lain sebagainya. Tapi dia harus kita ingetin dengan motivasi yang benar. Kita pun sebagai gereja kalau kita ya tempat kita, kalau kita tahu memang anak kita itu adalah musisi, mereka tuh kan event Sabtu Minggu biasanya tuh banyak weddingan, party apalah gitu ya. Iya, event lah gitu. Dan mereka harus membiayai keluarganya. Jadi daripada mereka cari kerjaan di luar, lebih baik kita yang loh di sini aja lah kerjanya lah. Gitu. Tapi mungkin kalau di sini nih dibilangnya dari gerejanya dia ke gereja lain gitu, maksudnya musik di gereja lain. Jadi sepertinya harus tahu dulu menurut aku sih dia gereja lokalnya di mana gitu. Kalau misalnya memang dia belum bergereja lokal ya mungkin dia bisa untuk memang mungkin masih mencelok gitu ya. Tapi menurut aku ya kalau misalnya memang gereja lokalnya di kita gitu, misalnya memang dibilangin mungkin secara prioritas itu kan kamu bergereja lokal di kita dengan hubungan yang baik gitu dan kita sebagai mungkin kakak rohaninya atau misalnya sebagai teman sepelayanannya itu bisa komunikasi dengan baik sih gitu. Mungkin bisa lebih mengatur jadwal pelayanan yang lebih mantep gitu, misalnya minggu 1, minggu 2 sampai minggu 4 gitu ya. Itu tuh udah terstruktur rapi. Jadi lebih mudah menurut aku untuk juga nggak miskom kayak gini gitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba suka cancel, nah itu mungkin menurut aku harus dibenerin sih, maksudnya hatinya juga gitu ya.
Ya mungkin dengan bikin komsel khusus pemusik di gerejanya, supaya motivasinya benar dan lain sebagainya. Baik kita juga tahu bahwa kita ini melayani Tuhan loh, gitu di sini loh. Kita sama-sama give the best buat Tuhan loh. Tapi Kak, duitnya kecil, nafas kamu mahal bos. Tuhan kasih kamu nafas itu mahal. Apalagi oh, kamu masih hidup sampai sekarang itu mahal harganya. Jadi bukan hanya karena uang aja. Gitu. Kalau kamu money oriented nggak sih, Yang? Apa? Kalau kamu pelayanan money oriented nggak sih? Aku Sinta oriented. Wah, gak. Bisa. Iya dong, ya jangan money oriented ya, tapi kita bener-bener God's oriented. Asik, harus. Wah, kalau kita mau cerita tentang pelayanan yang kita jalanin ya. Dari kita dulu syuting sampai sekarang harus melayani 100% sesuatu, teman-teman. Nantilah kita cerita dah way out. Di next way out ya, karena itu seru banget karena dalam pelayanan ternyata Tuhan memang benar-benar sediakan gitu ya. Benar-benar. Dari A sampai Z kebutuhan kita Tuhan sediakan. Ya, dan waktu ikut Tuhan berkatnya tuh bukan hanya tentang uang. Enggak. Tapi damai sejahtera, kesembuhan, sukacita. Kayak kita tuh jadi penuh gitu ya. Iya, jadi penuh. Gitu. Jadi mau ada orang, sampah loh misalnya, nggak berguna loh. Nggak ada orang yang care sama lo. Waktu kita penuh sama Tuhan, nanti kita tuh kayak, enggak Tuhan gue sayang sama gue. Jadi Dia cinta sama gue berharga, menentukan. Tuhan bilang kamu berharga dan mulia dan aku mengasihi kamu. Jadi perkataan orang tuh tidak mendefinisikan hidup kita, perkataan jelek orang ya. Justru firman Tuhan yang mendefinisikan hidup kita. Amin. Gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya suamiku sudah menjelaskan banyak hal hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman Way Out yang udah nonton, yang udah menyaksikan acara Way Out. Dan jangan lupa aku ingetin sekali lagi untuk kirim pertanyaan ya ke kita semua. Dengan mungkin tema-tema yang kalian kepengen angkat gitu, misalnya bahas tentang ini dong, aku tuh punya pertanyaan, relationship aku tuh lagi dilema banget nih, mungkin pacaran beda agama tuh gimana sih Kak? Nah itu tuh kan kayak sekarang Tuhan memang satu kita yang tak sama ya, banyak banget tuh yang kayak gitu. Boleh banget langsung dilayangkan pertanyaannya ke sini. Kalau gitu, jangan lupa saksikan Way Out episode berikutnya. Saya Sinta Rosari. Dan saya Marsha Manopo. Thank you buat teman-teman semua. God bless you. Tuhan berkati. Dah. Bye-bye.